sahabat GDBH Channel. Pada hari ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana saya membangun sebuah server lab untuk di rumah sendiri. Dan seperti kita ketahui bahwa pada tahun-tahun ini semua barang-barang elektronik, terutama komputer, RAM, hard disk, memori, SSD itu harganya benar-benar di luar nalar. Tidak seperti tahun kemarin harganya normal, dan mungkin teman-teman yang ingin merakit komputer atau server untuk home lab, mungkin jika ada dana bisa mengambil kesempatan sekarang tahun 2025 Desember ini, karena sepertinya nanti di 2026 harganya sudah mahal sekali, dan kalau kita menunggu itu akan tidak kesampaian lagi. Kita akan membeli barang-barang elektronik, terutama RAM, SSD, prosesor, itu harganya meningkat. Nah, saya juga begitu menunggu sambil mengumpulkan uang. Ternyata harga naik terus, jadi mengambil keputusan saya langsung saja beli barang berupa spare part seperti prosesor, motherboard, memori, SSD dengan budget yang cukup lumayan, jadi bisa membangun home lab sendiri. Jadi mungkin biaya itu sekitar hampir 5 jutaan ya, itu membangun server untuk home lab dengan prosesor Xeon. Kemarin saya lupa itu memvideokan bagaimana saya merakitnya. Jadi saya membeli di marketplace itu sebuah motherboard merek Cina ya, yaitu paket Intel Xeon 18 core E5-2686 yang P4 ditambah dengan motherboard X99 LGA 2011 dengan DDR4, itu kenanya sekitar 1.970.000 itu paketnya. Lalu untuk coolernya saya menggunakan Armageddon Air Cooler yang versi 2, itu kenanya sekitar 300 sampai di tempat saya. Untuk memori saya menggunakan Corsair 16 GB x 2 karena membutuhkan dual channel. Sayangnya saya tidak dapat memori ECC, jadi ini memori DDR4 biasa. Itu kenanya sekarang sekitar 2 jutaan, padahal dulu itu harganya sekitar 900, sekarang sudah 2 jutaan, apalagi nanti tahun depan. Lalu untuk SSD saya menggunakan Adata yang SSD Legend 710, itu kenanya sekitar 900-an, padahal dulu harganya sekitar 500-an yang untuk 512 GB. Dan untuk casing itu casing bekas dulu waktu saya punya komputer desktop, itu saya pergunakan. Lalu
VGA bekas juga, serta power supply-nya bekas. Jadi gambarannya saya akan tunjukkan seperti ini. Saya membangun home lab ya, seperti ini sudah terpasang. Kemarin mohon maaf lupa memvideokan. Power supply-nya saya menggunakan power supply bekas dulu waktu saya punya ini PC desktop, waktu suka main game dulu. Power supply-nya masih hidup, saya gunakan merek Enermax modul 87 plus. Lalu ini PGA-nya juga PGA bekas komputer ini desktop saya pergunakan karena motherboard yang Huananzi ini, motherboard ini tidak memiliki VGA bawaannya, jadi harus punya VGA untuk melakukan instalasi atau untuk membuat tampilan, menampilkan di layar. Lalu ini yang tadi saya sebutkan, coolernya Armageddon Blizzard 2 seperti ini, sudah terpasang. Di sini juga LAN ya, kabel LAN langsung ke router modem karena ya belum punya switch, langsung saja ditancap ke modem. Sayangnya untuk Huananzi ini LAN-nya itu kecepatannya hanya 100 Mbps. Mungkin nanti jika ada dana bisa kita ganti, kita tambahkan mungkin LAN card yang 2,5 gigabit. Tapi untuk home lab ini cukup ya. Memori dual channel ini Xeon yang 18 core 36 thread. Kalau daya kita coba ya hidupkan ya, kita hidupkan dulu. Ini sudah hidup. Jadi untuk daya kalau VGA-nya terpasang ini sekitar 88 watt. Kadang kalau idle hanya 65 watt. Ya, karena mungkin TDP dari prosesor Xeon ini 120 watt, sehingga ya seperti ini. Kalau tidak full load itu sekitar kadang 65, 80 watt. Kalau full load itu sekitar 100 watt. Seperti ini. Ya, kalau untuk itu di bawah VGA SSD datanya hanya satu yang 512. Ini belum ditambahkan harddisk, belum punya harddisk tambahan, jadi hanya masih menggunakan SSD saja. Karena kebetulan untuk nge-lab itu kalau hanya menggunakan laptop, core-nya kecil ya. Hanya ini laptop saya hanya 4 core 8 thread, jadi kalau dipasangi virtual machine agak keteteran. Jadi sehingga saya membangun server
di rumah ya, home lab ini. Jadi baru, mudah-mudahan nanti bisa nambah-nambah lagi, terutama RAM. Kalau RAM turun, kita bisa beli yang RAM ACC-nya khusus untuk server. Jadi ini menggunakan casing desktop. Casing desktop dimanfaatkan untuk membuat home server ya. Kita lihat speknya ya. Ini kalau idle dia hanya memakan daya 55 watt. Oke, kita coba lihat konfigurasi di laptop ya, konfigurasi di servernya ya. Jadi ini konfigurasi dari server yang dibangun. Memorinya 32 mega, ya. Jadi kalau kita lihat di prosesornya, prosesor Intel Xeon 2686P4 tuh. Jadi membangun lab server untuk home server di rumah kira-kira habis sekitar, saat ini itu sekitar 5-6 juta. Jadi teman-teman kalau menunggu nanti harganya akan naik terus. Nah, kira-kira karena ini baru untuk server saya ini, jadi teman-teman boleh komentar di bawah kira-kira baiknya apa yang diinstal pada server ini, apakah berupa langsung seperti hypervisor, Proxmox umpamanya, atau Linux. Mohon komentarnya ya. Jadi teman-teman, inilah saya membangun sebuah home server yang akan dipergunakan untuk latihan-latihan di rumah dan mungkin kebutuhan pribadi untuk penyimpanan data online ya, langsung di server ini. Ya, demikian teman-teman gambaran jika kita membangun home server pada saat ini. Semoga bisa membantu.